Buat rekan-rekan, melanjutkan video sebelumnya tentang manfaat metode autofagi dan latihan pernafasan di era pandemi ini. Kali ini saya mau ngajak rekan saya, namanya Agung Riyadi. Kalau kita mengenal dia sebagai Mas Gunggung. Beliau ini praktisi dan peneliti olah nafas, juga instruktur olah nafas kebugaran purnawirawan TNI Angkatan Laut, dan dia juga founder dari komunitas sehat tanpa obat, namanya Wisata Bugar. Situs maupun konten-konten dari Mas Gunggung nantinya bisa dilihat di deskripsi di bawah video ini. Jadi idenya di era pandemi ini, kita ingin menghimbau siapa saja mau, kita akan bikin gerakan bersama. Yang pertama tentunya vaksinasi itu mutlak harus dicapai secara semaksimal mungkin dalam populasi kita di Indonesia. Terus kemudian kita mencoba untuk melakukan puasa dan latihan olah nafas, misalnya minimal 18-24 jam, atau bagi yang memang punya kondisi bagus bisa melakukannya sampai 72 jam. Hanya buat rekan-rekan yang memang kebetulan dalam kondisi isolasi mandiri saat ini, harus tetap mengikuti petunjuk dokter dan medis. Jadi misal dokter menganjurkan tidak boleh berpuasa, petunjuk dokter yang harus lebih ditaati. Gitu kira-kira. Mas Gunggung, apa kabar Mas Gunggung? Siap, kabar baik. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu Mas Moncu di Australia bersama teman-teman dan keluarga. Baik, kita barusan juga udah agak longgar restriksinya, tapi di negara New South Wales itu lagi outbreak lagi tentang pandemi ini. Nah, Mas Gunggung, untuk semua teman-teman di Indonesia, kira-kira karena Mas Gunggung termasuk pakar yang memang banyak meneliti dan juga praktisi dari masalah pernapasan, kesehatan, dan lebih banyak melakukan pendekatan yang bersifat saintifik. Bisa dijelaskan nggak kira-kira apa sih secara awamnya nih buat kita semua, apa-apa saja manfaat yang bisa kita lakuin saat-saat pandemi ini, Mas? Silakan, Mas Gunggung. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya kepada teman-teman yang sedang melihat video ini. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan agar bisa melewati pandemi dengan baik. Dan juga duka cita saya mendalam terhadap para tenaga kesehatan yang sudah berpulang serta keluarga dan siapapun yang ditinggalkan. Kita harus ridho, menerima bahwa ini bagian dari ketetapan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan kita harus melakukan semua upaya-upaya yang logis, rasional untuk dapat segera pulih, baik secara fisik maupun psikis dari kondisi yang ada saat ini, utamanya dari pandemi. Maka dari itu, sangat penting bagi kita di era pandemi ini mengetahui sebanyak-banyaknya pengetahuan-pengetahuan positif yang bermanfaat, yang dapat mendukung peningkatan ya katakanlah imunitas di tubuh kita gitu. Maka sebelum kita mulai ke situ, kita harus melihat dulu bagaimana patologis dari COVID-19 itu sendiri. Karena tanpa kita tahu bagaimana cara musuh menyerang gitu kan, kita jadi nggak tahu senjata apa yang mesti kita persiapkan. Kalau misalnya kita asal persiapkan senjata, ternyata senjata itu tidak cocok dengan karakteristik lawannya, tentu kita tidak bisa melawan serangan yang akan datang. Seperti itu. Jadi kalau patologis dipahami dengan benar, mestinya kita akan punya strategi untuk menangkal itu, atau minimal menghindarkan dari pemberatan atau pemburukan gejala. Nah, patologis dari COVID-19 sederhananya definisikan adalah sebagai sistem virus yang menyerang sistem stres pada tubuh manusia. Jadi sederhananya begitu. Jadi di dalam badan manusia ini ada sistem saraf, namanya saraf otonom, salah satunya adalah saraf otonom. Ada saraf simpatik, ada saraf parasimpatik.
Saraf yang berhubungan dengan mekanisme gas itu adalah saraf simpatik. Saraf yang berhubungan dengan mekanisme rem itu adalah saraf parasimpatik. Nah, si COVID ini membajak sistem stres tubuh manusia dengan cara membuat remnya blong sehingga gasnya pol. Sehingga saraf simpatiknya naik terus gila-gilaan. Dampaknya adalah terjadi kenaikan adrenalin, short term stress, kemudian kenaikan kortisol sebagai long term stressnya. Jadi kortisolnya akan spike tinggi sekali. Karena kortisolnya spike tinggi sekali, akhirnya timbullah semua problem-problem yang kita sebut sebagai badai sitokin akibat dari kencangnya saraf simpatik itu. Nah, kortisol yang tinggi ini karena dia bagian dari glukokortikoid gitu ya, jadi sama mirip seperti obat dexamethasone, mirip seperti itu. Ketika dia naik, maka gejala klinisnya tertutupi. Ketika kortisol naik, maka gejala klinisnya tertutupi. Makanya happy hypoxia itu karakteristik yang unik terjadi di COVID. Padahal orang kalau oksigen turun, mestinya dia sesak. Kalau kita naik ke puncak gunung, misalnya gitu ya, oksigennya makin tipis, kita makin sesak. Dan kondisi hipoksemia seperti itu membuat tubuh berusaha adjustment, menyesuaikan jumlah eritrositnya, menyesuaikan jumlah trombositnya segala macam dalam upaya untuk menangkal itu. Tapi karena kortisolnya dibuat tinggi, maka gejala klinisnya tertutupi. Sehingga akhirnya SpO2-nya turun tanpa kita merasa ada gejala berarti. Tiba-tiba ngedrop, bang, lalu kita masuk ICU karena gagal napas. Dan itu jadi sudah susah begitu. Makanya memiliki oximeter di era pandemi ini sangat wajib sekali. Diukur sehari 3 kali bagi yang sedang isoman. Pastikan selalu di atas 95%. Lalu melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan responsivitas dari saraf parasimpatik. Menurunkan kortisol tadi. Menurunkan responsivitas dari kortisol tadi. Nah, beberapa cara diantaranya lewat pertama puasa. Sudah jelas. Kenapa? Ketika inflamasi tinggi, maka kita harus lihat resiko-resiko yang paling mungkin timbul dari inflamasi. Inflamasi terbesar disebabkan oleh kenaikan glukosa berlebih atau hiperglikemia. Maka glukosa harus diturunkan supaya inflamasinya menjadi semakin kecil. Bagaimana cara menurunkan glukosa yang paling mudah? Puasa. Puasa, tentunya kita tidak bisa berharap orang langsung puasa 72 jam misalnya, itu terlalu berat. Dia bisa mulai dari 8 sampai 12 jam dulu. Kemudian perlahan dia naikkan menjadi 12 sampai 16 jam. Lalu perlahan dia naikkan 16 sampai 18 jam. Terus hingga dia bisa mencapai 20 sampai 22 jam, hingga 23 jam, hingga 20 dan seterusnya. Memang perlu diteguhkan, makanya di beberapa video yang saya buat di YouTube itu kuncinya adalah hati yang bergerak. Kenapa harus hati yang bergerak? Karena sekarang ini nalar kita sudah menerima, panca indera menerima semua informasi, otak kita menerima informasi A, B, C, D, F, G, dan hati kita memutuskan. Tapi ketika keputusan hati itu timbul tapi tidak gerak, maka actionnya tidak keluar. Misalnya begini, oke, saya udah dengar bahwa glukosa berlebih adalah sumber inflamasi tertinggi, maka saya harus puasa. Iya, itu teorinya. Tetapi sampai terjadi puasa itu dilakukan, itu hanya bisa ketika hati kita bergerak sungguh-sungguh. Gitu. Jadi akhirnya dia jadi mau puasa. Kalau enggak itu cuma sebatas teori. Ya, saya tahu ada puasa Senin Kamis secara Islam gitu kan. Saya tahu ada puasa Daud, saya tahu ada puasa ya banyaklah puasa ini kan ada di nyari semua tradisi agama dan budaya. Tetapi itu sebatas pengetahuan teoritis yang dia mungkin baca, yang mungkin dengar dari mungkin jurnal, mungkin tulisan kawan, mungkin yang di-share di sosial media. Pada akhirnya hati yang bergerak untuk melakukan puasa itulah. Nah, jadi definisikan dulu apa parameter-parameter atau variabel-variabel yang menimbulkan inflamasi tadi. Gitu. Jadi ketika sudah definisikan, kita jadi enak perangnya itu. Karena kita tahu, oke, dampak dari rem yang belum itu apa? Oh, karena S2-nya dibajak sama si COVID ini, berarti harus ada strategi untuk meningkatkan responsivitas, reaktivitas dari saraf parasimpatik. Oh, kortisol tinggi. Apa lawannya kortisol? Oh, ternyata melatonin. Melatonin sama kortisol ini seperti timbangan. Jika kortisol naik, melatonin turun. Jika melatonin naik, kortisol turun. Bagaimana cara kita mengetahui melatonin ini naik atau turun? Ya tentu lewat uji lab. Tapi kan ini kita tidak mungkin lakukan di era pandemi sekarang. Maka kita bisa merujuk pada data-data jurnal yang sudah pernah diteliti. Ini ada studi menarik mengenai kelelawar. Kelelawar ini kan kita tahu sering dijadikan ikon atau simbol sebuah kemampuan melihat dalam gelap.
seperti Daredevil gitu kan, wah ditutup matanya bisa melihat, seperti getaran MP dan sebagainya. Tapi ternyata di balik itu ada ilmu pengetahuan medisnya, bahwa kenapa kelelawar itu yang walaupun dia katakanlah sebagai penyebar virus COVID, dia nggak kena gejala, artinya dia asimptomatik. Ternyata setelah diteliti kadar melatoninnya paling tinggi. Kadar melatonin paling tinggi. Maka si peneliti berusaha untuk memblocking produksi melatonin di kelelawar itu. Ketika produksi melatoninnya diblocking, maka kelelawar itu menjadi simptomatik, menjadi bergejala pada saat itu juga. Jadi artinya virusnya selama ini ditahan oleh jumlah melatonin yang luar biasa tinggi dari badan si kelelawar itu. Kemudian beberapa studi mengenai COVID juga mengatakan seperti itu. Ketika diberikan pemberian melatonin, otomatis ini harus dengan pengawasan dokter, nah boleh asal ya. Maka terjadi penurunan mortalitas, tingkat kematian. Nah problemnya adalah bisa nggak tubuh manusia itu memproduksi melatonin kan begitu? Oh ternyata bisa, begitu. Ternyata bisa. Ya ini dengan cara bernafas menggunakan diafragma, itu nomor satu. Maka saya sering bilang sama teman-teman yang sedang isoman dan sebagainya, apapun gejala yang you hadapi, baik tidak bergejala, ringan, sedang maupun berat, pakai ventilator atau pakai tabung oksigen, pakai nafas diafragma selalu. Jadi tarik nafas perut maju, buang nafas perut kempes. Kenapa? Karena dia memproduksi melatonin secara alamiah. Itu cara paling mudah. Kemudian yang kedua adalah pakai penutup mata gelap. Karena ketika kita pakai penutup mata gelap, tidak terkena sinar matahari pada kelopak atau sinar lampu begitu, maka produksi melatonin juga dirangsang pada kelenjar pineal. Hingga pada saat itu tubuhnya memproduksi melatonin juga. Jadi ketika kita tutup mata gelap, lalu bernapas menggunakan diafragma, terserah pakai teknik napas apapun yang diyakini, maka momen itu melatonin kita meningkat dan itu akan reduce kortisol. Oke, jadi sebentar selain Mas, puasa juga seperti itu. Saya potong sedikit. Saya mau kembali dulu ke yang tadi, puasa 8 sampai 12 jam dimulai dari tahapan itu. Nah, saya pengen tanya dulu, sesudah itu apakah jadi prosedur yang mesti mereka lakuin seperti apa, Mas? Jadi sesudah misalnya dia udah 12 jam, apakah dia ngulang lagi sampai 12 jam atau dia meningkatkan? Jadi begini, bagi mereka yang melihat video ini sekarang, kita pisahkan dulu antara kelompok orang yang belum isoman dengan yang sedang isoman. Kalau belum isoman, starting puasanya mulai progresif dulu juga boleh. Misalnya, let's say bagi mereka yang merasa khawatir atau takut, kita starting dari 8 jam sampai 12 jam. Jadi start dari 8 jam, boleh, silakan saja. Nanti kalau dia udah merasa kuat, lalu panjangkan durasi puasanya. Jadi misalnya 8 jam harusnya dia buka. Oh ternyata kok saya kayaknya masih kuat nih, tambahkan lagi 1-2 jam. Jadi dia mencapai 10 jam di hari itu. Setelah itu silakan boleh dia berbuka. Kemudian besoknya bagaimana? Ulangi terus sampai dia mulai terbiasa. Nah problemnya adalah membangun kebiasaan ini. Maka dari itu saya membuat program namanya program 21 hari. Tujuannya agar terbentuk neuroplasticity yang starting mulai Ramadan kemarin. Jadi kita start puasa di bulan puasa karena berbarengan dengan jam puasa selama 21 hari non-stop. Tujuannya apa? Supaya membangun neuroplasticity sehingga jaringan otak baru terbentuk di otak, kebiasaan baru terbentuk, kita jadi mau, mudah, dan terbiasa dengan puasa. Problemnya sekarang kita kasih tahu solusinya puasa, oke. Tapi kalau dia nggak terbiasa melakukan itu, akan berat. Nah, maka kita masukkan dulu ke golongan mereka yang belum isoman, artinya orang-orang yang sekarang lagi nonton dan baik-baik saja. Oke, starting mulailah berpuasa. Mulai berpuasa, start dari 8 jam sampai 10 jam. Lalu naikkan, panjangkan durasi puasanya hingga mencapai standar minimal 12 sampai 16 jam. Itu dulu. Kalau sudah bisa tercapai 12 sampai 16 jam, dilakukan terus-menerus, beruntun, every single day, misalnya 21 hari non-stop, maka hari ke-22, hari ke-23, dan seterusnya kita jadi mudah sekali. Karena sudah terbentuk pengalaman di otak kita, neuroplasticity tadi. Nah, jadi ini yang mesti ditekankan sejak awal bahwa kemampuan puasa itu tidak serta-merta lahir dan mudah dilakukan begitu saja. Walaupun kita tahu pengetahuannya, mesti harus dilatih dulu. Karena ini beda kalau misalnya
Muslim tiba-tiba berada dalam situasi bulan Ramadan misalnya, ya udah kanan kiri sudah pasti puasa, dia biasa-biasa aja, nggak mungkin ada orang ngajak makan, nggak mungkin ada orang ngajak ore-ore kan begitu kan. Kalau sekarang kan situasinya nggak sedang berpuasa secara umum, maka mental dia, kesadaran dia harus penuh bahwa ya memang dia punya tujuan kenapa dia melakukan itu dulu. Jadi starting karena masing-masing dari jam puasa ini punya maksud. Jadi 8 jam sampai 12 jam growth hormonnya naik. Nanti 16 jam sampai 12 jam apa yang naik sampai ke nanti penurunan inflamasi antara 20 sampai 23 jam sampai nanti untuk cancer dan sebagainya. Nah, baru nanti pelan-pelan ketika skill dia sudah terbiasa dengan lapar, maka terkoreksilah apa yang ada di badan dirinya itu. Koreksi yang pertama adalah jelas perbaikan glukosa, perbaikan kualitas glukosanya. Maka inflamasi akan turun pada saat itu. COVID menyerang badan kita dan menimbulkan badai sitokin, berarti properti proinflamasinya meningkat drastis. Itu diturunkan lewat puasa. Maka early stage artinya secepat-cepatnya kita mendiagnosa bahwa kita positif berdasarkan mungkin hasil PCR ataupun gejala, maka di momen itulah kita sudah bisa melakukan itu. Gitu. Jangan sampai kita nggak peduli lalu sudah terjadi pemberatan. Nah ini biasanya harus konsultasi dulu dengan dokter nih kalau udah seperti ini. Betul. Tapi kalau early stage ini lebih mudah. Makanya saya tadi pisahkan untuk mereka yang sebelum isoman, artinya belum terdiagnosa nih, masih punya kesadaran penuh, makan masih enak, penciuman masih normal kan begitu. Nah baru nanti kita masuk pada mereka yang sudah fase isoman, baik isoman di rumah sakit maupun di rumah begitu. Artinya dia sudah jelas statusnya terkonfirmasi. Ya kan? Baik dia positif dari gejala atau positif dari PCR. Nah, maka di momen itu kan dibagi menjadi tanpa gejala, gejala ringan, sedang dan berat. Nah, untuk yang tanpa gejala dan gejala ringan, lakukan saja puasa. Itu akan reduce luar biasa. Untuk yang tidak bergejala dan gejala ringan. Untuk gejala sedang dan berat tetap harus tanyakan dulu sama dokternya atau sama orang yang dimintai tanggung jawab untuk masalah kesehatan lah, kira-kira begitu. Betul. Apakah saya boleh atau tidak? Tapi kalau yang 2 kriteria tadi, berarti 3 sama yang sebelumnya yang belum masuk isoman, ini sudah lakukan saja. Maka dia akan cepat pemulihannya, karena semakin cepat gulanya turun, maka inflamasinya semakin reda, imunitas naik. Ya logikanya kayak gini aja. Jika sebuah kota ini kebakaran, maka sumber daya yang ada di kota itu akan dipakai untuk prioritas memadamkan api. Jika dari luar ada serangan, maka tentu sisa-sisa tentara ini sudah kelelahan untuk melawan serangan dari luar itu. Karena dia lagi besar-besaran kebakarannya. Maka padamkan dulu kebakaran di badan kita dengan berpuasa. Itu yang paling gampang. Jadi buat rekan-rekan semua, karena di era pandemi ini ada hikmahnya sebenarnya. Banyak orang tiba-tiba jadi pengen sehat, ngerti bahwa olahraga itu bagus, semua informasi di media ditelen aja misalnya apakah itu vitamin D, berjemur, yang semuanya sebenarnya bagus, tapi yang utama sebenarnya adalah kita individu harus benar-benar mengerti kondisi badan kita sendiri. Jadi sebelum kita melakukan apapun, kita benar-benar ngerti dulu kondisi badan kita. Jadi yang seperti dijelaskan oleh Mas Gunggung, yang perlu adalah bagaimana badan harus beradaptasi terhadap apapun yang kita mau lakukan. Berpuasa bagus, tapi kita mengadaptasi dan benar-benar niatnya juga yang utama. Bahwa kita punya dasar yang kuat kenapa kita melakukan sesuatu. Baik Mas Gunggung, kita lanjut tadi bagian yang olah nafas. Pertama tadi dijelaskan tentang diafragma, pentingnya kita bernafas, mempergunakan diafragma. Itu sebenarnya cara bernafas seperti bayi zaman dulu. Kita udah lupa, naturalnya harusnya kita bernafas seperti apa. Dan kedua, menutup mata. Silakan lanjut lagi Mas Gunggung tentang masalah. Jadi kemudian ketika saya melakukan penelitian kecil-kecilan membandingkan manfaat intermittent fasting dengan intermittent hipoksia, artinya puasa makan dan puasa oksigen, saya nyebutnya begitu. Saya buatkan tabelnya,
ternyata hasilnya sangat mirip. Misalnya begini, puasa makanan atau intermittent fasting, dia mampu menurunkan gula darah, memperbaiki atau mengkoreksi profil lemak, menurunkan tekanan darah, dan sebagainya. Olah napas juga bisa, intermittent hypoxia juga bisa, seperti itu. Jadi ketika saya komparasi keduanya ini luar biasa. Maka kemudian saya membuat sebuah rumus, IF ditambah IH sama dengan solusi sindrom metabolik. Jadi intermittent fasting ditambah intermittent hypoxia itu sama dengan solusi sindrom metabolik. Intermittent fasting jelas, pengertiannya adalah puasa. Silakan dilakukan secara progresif sesuai dengan kategorisasi tadi. Mereka yang belum terkena, tidak isoman, dan mereka yang sudah isoman tapi gejala ringan dan tidak ada gejala, dan gejala sedang dan berat yang harus dengan izin dan pengawasan dokter. Begitu. Jadi kalau diizinkan sama dokternya, oke, silakan puasa. Kalau enggak, kita pakai cara lain, kan begitu. Artinya ada alternatif lain untuk mendapatkan manfaat puasa. Ya, ini melakukan intermittent hypoxia. Ini kita bahas secara terpisah. Kita masuk pada nafas diafragma tadi. Ya, jadi diteliti betul bahwa penggunaan nafas diafragma meningkatkan produksi melatonin. Karena melatonin itu diproduksi di beberapa tempat di tubuh manusia. Di antaranya adalah di bulu pusar, kemudian di kelenjar pineal, dan macam-macam. Tapi yang paling besar ya di situ. Maka dari itu, gunakan penutup mata gelap saat berlatih olah napas, dan selalu gunakan nafas diafragma. Walaupun misalnya kita sedang pakai tabung oksigen, lagi menggap-menggap lah kasarnya begitu. Memang yang repot di sini, karena dia membajak sistem stres si COVID itu, maka dia akan meningkatkan kortisol. Ketika kortisol naik, maka tingkat stres menjadi sangat tinggi. Dan apa ketakutan yang terbesar bagi seorang manusia? Ya ini kematian. Maka kita perhatikan mereka yang rata-rata bergejala sedang sampai berat ini, mereka mengalami sejenis halusinasi, problem pada psikis, mereka seakan-akan bertemu dengan orang-orang yang sudah meninggal, mereka merasa akan mati saja, begitu sampai ada beberapa yang membuat surat wasiat dan sebagainya. Karena memang itu sedang dibajak sistemnya. Maka kita harus lakukan upaya-upaya yang rasional agar bisa turun kortisolnya, bisa memperbaiki kualitas remnya. Caranya bagaimana? Salah satunya adalah dengan bernapas, diafragma, pakai penutup gelap. Itu salah satunya. Kemudian berikutnya dengan puasa, berarti mingkem. Mingkem ini artinya ya asupan makanannya yang tinggi karbo itu dikurangi, kan begitu. Kalau bisa dihentikan, diganti dengan alternatif lain. Tapi tentu ini kriteria bagi yang bukan berat atau sedang, atau yang diizinkan oleh dokternya. Maka silakan lakukan. Itu. Jadi intermittent fasting dan intermittent hypoxia itu salah satu solusi untuk inflamasi besar-besaran. Ya, jadi buat teman-teman yang melihat video ini, sudah mulailah berlatih nafas diafragma. Bagaimana teknisnya? Gampang sekali. Pegang saja tangan kanan di perut, tangan kiri di dada. Kalau kita tarik nafas, yang maju perut. Kalau kita buang nafas, yang kempes perut. Dadanya tidak ikut naik turun, gampangnya begitu. Memang enggak lumrah, maksudnya enggak umum. Iya, karena itu nafas bayi tadi seperti disebutkan Mas Monco kan. Begitu kita dewasa kan kita sudah lupa itu. Karena sudah terbiasa jadi nafas dada lagi. Tidak ada kekhawatiran nanti perutnya bakal besar. Ya enggak, kita setiap belasan tahun napas dada juga dada kita enggak besar kan, biasa-biasa aja. Nah, jadi mulai berlatih seperti itu sampai terbiasa. Nah, karena terbiasa inilah maka dia terekam di dalam memori. Nah, balik lagi ke kondisi tadi. Bagaimana caranya supaya memori kita jadi tangguh? Maka harus diulang-ulang terus-menerus. Maka mumpung bagi yang sedang menonton video ini belum isoman, maka lakukan perubahan adaptasi selama every single day 21 hari dulu minimal. Minimal itu 21 hari itu minimal. Syukur-syukur 30 hari, 21 hari minimal. Lakukan puasa secara rutin, lakukan nafas diafragma. Udah tekniknya udah gampang sekali, enggak usah pakai teknik macam-macam dari olah nafas ABCD. Pokoknya kalau setiap kali tarik nafas perut maju, buang nafas perut kempes, tarik nafas perut maju, buang nafas perut kempes. Itu biasakan dulu. Karena kalau enggak bisa, karena begitu orang sedang dalam ketakutan, kortisol lagi dibajak naik tinggi, misalnya oleh si COVID ini, maka orang akan mengambil apa yang ada dalam pikiran bawah sadarnya. Semua yang terekam oleh memorinya bisa keluar saat itu. Gitu. Jadi kalau pada saat itu enggak ada rekaman tentang nafas diafragma, enggak ada rekaman tentang puasa, tiba-tiba kita suruh dia melakukan itu, biasanya sulit. Merasakan sangat berat sekali. Nah, itu makanya mumpung belum, segera kesadaran kita tumbuhkan untuk ayo puasa. Gitu. Jadi gerakan puasa ini bagus sekali, luar biasa. Kemudian ayo nafas diafragma dan pakai penutup mata gelap saat berlatih olah nafas. Kemudian nanti berikutnya kita bisa cerita mengenai intermittent hypoxia kapan-kapan misalnya begitu.
Nah, jadi itu yang paling gampang solusi untuk olah napas saat ini adalah dengan bernapas, diafragma, dan pakai penutup pakai gelap agar dia merangsang timbulnya produksi melatonin. Ketika melatonin tinggi, maka dia akan menekan kortisol untuk turun. Nah, itu seperti itu. Nanti baru setelah ini kita akan berkenalan dengan ada sebuah konsep yang saya kembangkan dari penelitian selama 10-15 tahun terakhir yang baru saya launching, dan hari ini alhamdulillah kita sudah pengumpulan data pembuatan tesis magister. Jadi tesis S2, kita sudah pengumpulan data dan insya Allah akan dipakai juga secara ya nasional mudah-mudahan, karena kita sudah dapat lampu hijau oleh ya katakanlah Kementerian Olahraga lah begitu. Ya mudah-mudahan ya mudah-mudahan karena data penelitian ini luar biasa banyak. Kita punya sekitar 12 ribuan data ya mengenai penelitian napas ritme yang saya sedang lakukan ini. Jadi gini, saya kasih teori dasarnya dulu. Manusia bernafas itu dihitung dalam konsep yang disebut dengan laju pernapasan. Jadi bisa dihitung, rata-rata orang bernapas itu antara 12 sampai 15 kali rata-rata. Beberapa menyepakati di 15, ya anggaplah 15. Jadi kalau kita bernapas 15 kali disebut laju pernapasan kita 15 kali dan normal gitu. Nah, ada korelasi antara laju pernapasan ini dengan frekuensi. Jadi laju pernapasan bisa dikonversi menjadi frekuensi. Misalnya jika ada orang bernapas 10 kali per menit, 10 kali per menit, itu kita bisa konversi menjadi frekuensi. Berapa frekuensinya? Ya kita tinggal dibagi saja. Jadi ada perhitungannya. Misalnya orang bernapas dengan ritme 55, katakanlah begitu. Tarik 5, buang 5, tarik 5, buang 5. Maka jumlah detiknya adalah 10. Maka semenit dia bernapas berapa? Ya tinggal dibagi saja, 60 dibagi 10. Maka semenit dia bernapas 6 kali. Berapa frekuensinya? 6 per 60. Berarti 0,1 Hz. Jadi ketika ada orang bernapas dengan ritme 55, maka dia menghasilkan frekuensi 0,1 Hz. Artinya, yang dibangun oleh pernapasan adalah frekuensi. Karena bisa dikonversi jadi frekuensi. Jadi kita bisa melihat pernapasan tidak sekedar dari sudut pandang laju pernapasan, tapi dari sudut pandang frekuensi. Apa gunanya kita melihat begini? Karena tubuh manusia ini kan memancarkan gelombang elektromagnetik. Ya seperti di buku Panduan Normalisasi Diabetes yang dikeluarkan oleh Yayasan Saring Hadi Purnomo, di halaman depan itu disebutkan bahwa sel yang sehat, orang yang sehat adalah memiliki sel yang memiliki gelombang elektromagnetik yang kuat. Itu ucapan dari almarhum Mas Budi, guru besar Merpati Putih, begitu. Sudah jelas, berarti konsep frekuensi ini berperan di sini. Nah, akhirnya kemudian saya melakukan kalkulasi perhitungan dan didapatlah ritme-ritme yang menghasilkan frekuensi-frekuensi tertentu. Kemudian dicari korelasinya antara frekuensi-frekuensi terhadap perubahan metabolisme. Saya ambil satu contoh, tubuh manusia kan kompleks, ada 11 sistem. Ada sistem pendengaran, sistem peredaran darah, sistem pencernaan, sistem respirasi, macam-macam. Kita ambil contoh sistem syaraf. Kenapa saya angkat sistem syaraf dulu? Karena sistem ini adalah yang disebut dengan master system. Sistem syaraf. Sebentar Mas. Tadi ya. Frekuensi nafas, artinya yang bernafas lebih lambat atau lebih cepat, itu mana yang dianjurkan Mas? Ya, jadi ini bukan mana yang dianjurkan, tetapi kita harus melihat kasus per kasus. Kasus per kasus. Nah, pada umumnya seseorang bernapas itu menggunakan mekanisme disebut dengan RSA atau respiratory sinus arrhythmia, yang biasanya buang napasnya lebih panjang dibandingkan tarik napasnya. Ini sebenarnya pelajaran mengenai mekanika ventilasi pada rasio IE. Ini pelajaran mekanika ventilasi. Jadi sederhananya, kalau berdasarkan mekanika ventilasi ada 3 jenis rasio. Rasio IE itu maksudnya rasio inhalasi dan ekshalasi. Ada rasio simetris 1:1, artinya tarik napasnya sama dengan buang napasnya, jumlah detiknya. Jadi 55, 10-10, 3-3 itu disebut rasio simetris. Ada disebut rasio asimetris. Rasio asimetris itu ada 2, yakni ketika buang napasnya lebih panjang dibandingkan tarik napasnya, dan ketika tarik napasnya lebih panjang dibandingkan buang napasnya. Jadi misalnya 24, tarik 2, buang 4. Berarti buang napasnya lebih panjang. Kalau 42, tarik 4, buang 2, berarti tarik napasnya lebih panjang. Ini pelajaran dasar mengenai mekanika ventilasi. Nah, masing-masing dari perubahan rasio ini menghasilkan frekuensi tertentu. Nah, frekuensi nanti bisa jadi dasar untuk bagaimana cara kita menstimulasi badan. Contohnya begini. Di dalam tubuh manusia ada sistem syaraf disebut sebagai master system. Ada syaraf simpatik, ada syaraf parasimpatik merupakan bagian dari syaraf otonom. Syaraf simpatik dan parasimpatik punya frekuensi. Untuk mengetahui frekuensi bagaimana? Kita masuk dulu pada pelajaran yang disebut dengan heart rate variability. Jadi kita belajar dari jantung. Jantung ini berdetak, dia memancarkan gelombang.
Begitu ditangkap oleh alat, kemudian keluarlah 3 jenis frekuensi, minimal 3 jenis frekuensi. Namanya high frekuensi, low frekuensi, dan very low frekuensi. Very low frekuensi itu kurang dari 0,04 Hz, low frekuensi 0,04 sampai 0,15 Hz, high frekuensi 0,15 sampai 0,4 Hz. Jadi artinya frekuensi inilah yang dikeluarkan oleh jantung. Jadi kalau kita bicara jantung, maka range frekuensinya antara kurang dari 0,04 hingga di bawah 0,4 Hz. Nah, dari frekuensi itu, ada frekuensi milik syaraf simpatik dan ada frekuensi milik syaraf parasimpatik. Syaraf simpatik dinisbatkan pada low frekuensi, pada angka 0,04 sampai 0,15 Hz. Syaraf parasimpatik dinisbatkan pada high frekuensi dengan angka 0,15 sampai 0,4. Artinya apa? Artinya jika ada sebuah intervensi yang berada pada range antara 0,15 sampai 0,4 Hz, maka intervensi itu sedang menstimulasi syaraf parasimpatik. Oke. Jika ada intervensi apapun caranya yang mampu menghasilkan frekuensi yang berada antara 0,04 sampai 0,15 Hz, maka intervensi itu sedang menstimulasi syaraf simpatik. Gampang kan? Nah, teori dasarnya seperti itu. Oke, kalau kita sudah paham di situ, jadi gampang nantinya. Jadi balik ke teori frekuensi napas tadi, maka kita tinggal setel saja ritme napas kita agar menghasilkan frekuensi yang kita mau. Teorinya begitu napas ritme itu. Jadi kalau yang saya inginkan adalah saya menstimulasi syaraf simpatik, maka saya harus setel laju pernapasan saya agar sesuai pada range frekuensinya syaraf simpatik. Kalau saya ingin menstimulasi syaraf parasimpatik, maka saya harus setel laju pernapasan saya agar masuk pada range frekuensinya syaraf parasimpatik. Apa dampaknya? Ketika syaraf parasimpatik berhasil distimulasi, maka syaraf-syaraf parasimpatik ini akan mengeluarkan hormon yang disebut dengan asetilkolin. Dia akan mengeluarkan hormon yang disebut dengan asetilkolin. Kalau kita menstimulasi syaraf simpatik, maka syaraf simpatik ini akan mengeluarkan hormon yang disebut dengan adrenalin atau epinefrin. Jadi seperti itu cara kita melogikakannya. Jadi artinya begini, jika tadi di awal saya sebutkan, cara kerja virus adalah dengan membajak sistem stres pada tubuh manusia dengan cara membuat tinggi syaraf simpatik, membuat rendah syaraf parasimpatik, atau remnya dibikin blong, gasnya dibikin pol, maka kita harus melakukan intervensi untuk meningkatkan responsivitas dari syaraf parasimpatik. Maka kita harus berlatih pola-pola napas yang berada pada wilayah frekuensi syaraf parasimpatik. That's it. Tujuannya apa? Ketika terstimulasi, hormon asetilkolin keluar. Itu. Nah, asetilkolin ini salah satunya adalah bersifat antagonis juga terhadap stres pada tubuh kita begitu. Dia juga bersifat antiinflamasi, dia bersifat antivirus dan sebagainya. Nah, seperti itu. Maka ini penting untuk dipahami supaya teman-teman yang melihat video ini mengerti bahwa oke, kalau saya lagi isoman, selain saya puasa, saya harus ngapain lagi? Oh, kalau Mas atau Mbaknya itu gejalanya ringan, maka boleh gunakan ritme-ritme ini. Saya sudah publish semua di YouTube saya, ada banyak sekali ritme-ritme yang bisa dipelajari di situ, dari mulai 11 sampai 30-30, beserta dengan penjelasannya, landasan logisnya, jurnalnya, segala macam. Nah, dari situ akhirnya kita jadi ngerti, oh berarti saya yang belum tahu saat ini adalah pengetahuan mengenai pola napas. Maka dia harus belajar metode napas ritme. Dari situ kita jadi ngerti kenapa harus tarik napas 3, buang napas 3. Kenapa kita jadi ngerti kenapa harus tarik 5, buang 5 dan seterusnya. Nah, dampak dari keluarnya hormon-hormon dari syaraf yang berhasil distimulasi oleh laju pernapasan inilah nanti akan bekerja di badan kita. Misalnya kalau kita berlatih pakai ritme 5-5, dia mengeluarkan epinefrin atau adrenalin. Ketika epinefrin yang keluar dalam jumlah cukup lalu dia hinggap pada bronchi di paru-paru, maka dia akan melebarkan bronchi. Napasnya menjadi lebih enteng. Seperti itu. Ini salah satu fungsinya. Jadi kita bisa memilih hormon-hormon apa yang bisa distimulasi dari syaraf. Nah, ini istilahnya kalau di medis disebut dengan nerve driven immunity. Jadi kita bisa memilih. Bahkan tidak hanya itu, kita bisa memprediksi gelombang otak apa yang akan keluar, kita bisa memprediksi hormon-hormon lain yang akan kita bisa stimulasi begitu. GABA, hormon-hormon yang biasanya dihasilkan dari puasa, hormon-hormon yang biasanya dihasilkan dari olahraga intensitas tinggi,
jelas ini tidak mungkin dilakukan olahraga intensitas tinggi oleh mereka yang sedang isoman, kan nggak boleh bergerak fisik terlalu berat. Tapi kan secara metabolisme lewat ritme napas kita bisa bantu itu. Bahwa kalau you butuh hasil hormon yang ini, maka pakai ritme ini. Butuh ini, maka pakai ritme ini. Nah, seperti itu tuh. Jadi ini memang konsep napas ritme ini sangat baru sekali, dan ini adalah berdasarkan pengalaman dan pengamatan saya dalam membaca dan meneliti ya mungkin lebih dari 200-an jurnal selama inilah yang saya beli, baik yang gratis maupun berbayar. Dari situ kebaca polanya, akhirnya bisa dirumuskan. Gitu. Jadi ini pengetahuan ini yang menurut saya belum banyak orang tahu bahwa saat orang bernapas itu menghasilkan frekuensi. Maka dengan mengubah pola napas, berarti kita sedang membangun sebuah frekuensi yang baru. Dan hukum alam dari frekuensi adalah resonansi. Jadi ketika kita sedang bernapas dengan ritme tertentu, menghasilkan frekuensi tertentu, maka frekuensi itu kan beresonansi pada badan kita dengan frekuensi yang sama. Contoh 55 frekuensi 0,1 Hz, itulah frekuensi pembuluh darah disebut dengan gelombang Mayer. Jadi ketika kita sedang berlatih ritme 55, maka itu sedang menggetarkan pembuluh darah di tubuh kita. Nah ini salah satu contohnya saja. Nah, kira-kira begitu tuh gambarannya tuh. Jadi selain puasa, kemudian pola napas, baru nanti kita managing stres nih, nggak kalah penting nih. Karena kortisol dibajak naik, cara pandang kita terhadap stres harus benar dulu. Kalau enggak, mesti kita akan panik dan luar biasa, apa aja sampai undur-undur pun kadang mungkin dimakan begitu. Ya seperti pepatah bergantung pada akar apu, yang penting dapat pegangan lah begitu. Ya mesti rasional juga lah. Nah, kira-kira begitu Mas. Baik, terima kasih banyak Mas Gunggung. Buat rekan-rekan yang kebetulan melihat video ini, tolong disebarkan ke teman-teman semuanya. Satu hal yang perlu kita ingat bahwa kita di dalam tubuh kita manusia ini sebenarnya ada potensi gratis dan sedemikian hebatnya selama kita mau karena kita sekarang terbiasa semuanya harus beli, harus bayar, padahal kita punya di dalam satu potensi yang bisa membantu kita lebih menjadi sehat. Terima kasih buat Mas Gunggung. Buat teman-teman, untuk tahu lebih banyak tentang Mas Gunggung, semua link situs YouTube channelnya ada di bawah. Terima kasih buat semua. Terima kasih Mas Gunggung, sekali lagi Mas. Siap.